Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sania Dewi Tasari dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Terbuka Surakarta akan mempresentasikan mengenai teknik presentasi sketsa dan perspektif. Di era komunikasi visual yang semakin berkembang seperti saat ini, kemampuan untuk menyampaikan ide secara efektif melalui gambar menjadi sangat penting, terutama dalam bidang desain, arsitektur, pendidikan, dan juga perencanaan. Namun tidak sedikit orang yang masih mengalami kesulitan dalam mempresentasikan sketsa dan perspektif dengan menarik dan mudah dipahami. Oleh karena itu, pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana sih teknik, strategi, hingga pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas presentasi visual berbasis sketsa dan perspektif. Baik, kita masuk ke pengertian sketsa. Sketsa sendiri itu merupakan gambar sederhana yang digunakan untuk menuangkan suatu ide secara cepat dan mendasar sebagai pengembangan visual. Dan perspektif sendiri merupakan teknik menggambaring yang bertujuan untuk menciptakan ilusi kedalaman dan terlihat nyata. Dan keduanya ini sangat penting karena untuk memperjelas pesan yang ingin disampaikan dan juga membantu audiens untuk memahami konsep yang ingin disampaikan. Selanjutnya kita masuk ke prinsip dasar presentasi visual ini ada 4 prinsip. Yang pertama, kejelasan informasi yang ingin disampaikan. Yang kedua, konsistensi dalam penggunaan gaya, warna, dan juga format yang seragam. Yang selanjutnya harus fokus pada pesan utama yang ingin disampaikan. Dan yang terakhir adalah visual yang menarik dan pastinya mudah dipahami oleh audiens. Dan berikut ini merupakan jenis teknik sketsa. Ada teknik sketsa manual, terdiri dari teknik linear, block, arsir, gisel, dan tulis. Dan ada teknik sketsa digital yang menggunakan aplikasi seperti CorelDRAW, Adobe Illustrator, atau Photoshop. Dan berikut ini merupakan contoh dari perspektif. Perspektif sendiri terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, perspektif suatu titik hilang. Itu biasanya untuk menggambarkan langsung menghadap ke pengamat seperti koridor atau jalan lurus. Kedua, ada perspektif 2 titik hilang, itu untuk menggambarkan objek yang dilihat dari sudut seperti sudut bangunan. Yang ketiga ada perspektif 3 titik hilang, itu memberikan efek pandangan dari atas atau bawah objek sehingga lebih realistis. Dan berikut ini merupakan strategi efektif presentasi sketsa dan perspektif. Yang pertama, mempersiapkan materi dapat membuat storyboard atau konten yang terstruktur dan relevan dengan audiens. Yang selanjutnya adalah menyesuaikan gaya presentasi dengan mengenali audiens, menggunakan bahasa dan visual sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya dalam penyusunan slide itu menggunakan desain yang sederhana dengan visual yang kuat dan menerapkan prinsip contrast, repetition, arrangement, dan proximity. Selanjutnya ada interaksi dengan audiens seperti menggunakan pertanyaan, narasi, dan visual yang menarik. Dan selanjutnya ada pengelolaan waktu, dapat dengan merencanakan durasi dan fokus pada poin-poin yang ingin disampaikan. Dan berikut ini merupakan tantangan dan kesalahan umum yang terjadi dalam presentasi sketsa. Itu biasanya yang pertama itu dari teknik penyampaian visualnya. Itu kesalahan yang sering terjadi itu teks yang ditampilkan itu terlalu banyak sehingga desain tidak konsisten dan mungkin animasi yang diberikan juga berlebihan. Solusi yang bisa digunakan itu dengan menggunakan teks lebih singkat dan animasi minimal, namun memaksimalkan visualisasi dengan konsep yang sederhana. Dan tantangan di luar visual ya, itu ada tantangan presentasi daring, itu mungkin interaksi dengan audiens lebih terbatas, kualitas pemberian dan perhatian audiens yang mudah teralihkan. Itu solusinya bisa dengan pelatihan, cat perangkat atau fitur yang digunakan dan menggunakan gambar dengan resolusi tinggi. Dan berikut ini merupakan pemanfaatan teknologi dalam presentasi sketsa dan perspektif. Itu yang pertama ada menggunakan alat bantu sketsa digital seperti software Adobe Photoshop, Illustrator, AutoDraw, dan Microsoft PowerPoint dan juga lain-lain. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.